Sore itu, langit di Sanalogaten mulai berwarna orange keemasan. Angin semilir bikin daun-daun jambu di halaman rumah Bram bergoyang pelan. Aroma tanah hangat bercampur wangi, masakan dari dapur tetangga ikut melayang di udara. Di teras depan, Bram, si tambun baik hati yang sering diledekin tank berjalan, duduk bersila dengan sebungkus tahu petis dan 2 gelas es teh di depannya. Kaosnya kebesaran, celana pendek bolong di pinggir. Di sebelahnya, Vanya duduk selonjoran di tikar pandan. Rambut ikalnya diikat setengah, pipinya memerah. Entah karena matahari sore atau karena ketawa terus dari tadi. Enak kan? Kata Bram sambil nyodorin tahun terakhir yang sengaja disisihkan buat Vanya. Vanya sambil ngelus perutnya yang kenyang, cemberut manja. Parah sih, kamu tuh racun tahu petis yang. Tahu petis aja bisa bikin aku ngerasa kayak jatuh cinta lagi. Ya iyalah, jawab Bram dengan bangga. Lagian, cewek mana lagi yang mau diajak pacaran di angkringan sambil makan kayak beginian? Cuman kamu doang, Vanya. Vanya pura-pura manyun. Ya aku sih gak masalah, asal kamu gak ngajak nginep di angkringan aja sih. Bram cengar-cengir, lalu nyenggol bahu Vanya pelan. Angkringan juga romantis tahu. Lampunya remang-remang, ada musik keroncong dari radio Pak Selamet, Kang Angkringan. Dan tambah lagi, suara tikus kecil lewat di bawah bangku. Ih jorok, tikus mana bisa romantis. Loh, justru tikus itu simbol perjuangan. Dia nyari makan terus, gak nyerah. Walau tiap hari dikejar mama, bawa sapu lidi. Vanya geleng-geleng sambil ketawa. Kamu tuh ya, bisa aja. Iya, aku suka sih ngobrol seperti ini. Gak ribet, duduk, makan, minum teh. Udah bahagia. Bram nyengir, lalu natap Vanya sebentar. Matanya adem. Ada rasa syukur diam-diam yang numpang lewat di matanya. Hari-hari kayak gini yang sederhana, tapi penuh tawa, bikin hatinya tenang. Vanya itu bukan cuma pacar, dia rumah, tempat Bram bisa pulang meski hatinya lagi berantakan. Aku pengen kayak gini terus, Van. Gak perlu yang ribet, asal kamu di sini duduk sama aku. Vanya menoleh, menatap Bram sebentar. Angin sore meniup pelan poni kecil di dahinya. Lalu dia tersenyum. Senyum yang Bram hafal betul, hangat, tulus, dan bikin hati adem. Iya ya, aku juga. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang. Daun jambu berjatuhan pelan di antara mereka. Dan waktu berhenti sebentar, memberi ruang bagi dua hati yang sedang saling berdiam dalam tenang. Beberapa minggu kemudian, langit di Sanalogaten mendung. Awan gelap menggantung rendah, seperti menyimpan hujan yang belum tumpah. Di pinggir warung kopi Mbok Sri, 2 kursi plastik reot jadi saksi obrolan yang mulai gak biasa. Tole duduk selonjoran, sandalnya dilepas, kakinya main ayun-ayun. Di tangannya sendok kecil terus diputar di dalam gelas kopi hitam yang sudah setengah dingin. Tatapannya kosong, tapi gelisahnya terasa. Kau sudah coba SMS lagi, Bram? Tanya Tole pelan, suaranya terdengar berat. Gak seperti biasanya yang selalu cengengesan. Bram duduk bersandar di kursi sebelahnya. Badannya kelihatan capek, mata sayu, rambutnya acak-acakan. Kayak baru bangun tidur padahal udah sore. Udah, jawabnya singkat. Cuma dibalas iya, tar, oke. Kayak bukan Vanya yang seperti biasanya gitu leh. Tole menyeruput kopinya. Lama. Terus dia taruh sendok ke meja. Nadanya berubah serius.
Aku nengok dia kemarin loh, Bram. Bram langsung nengok. Di mana? Di dekat kebun bambu belakang rumah Pak Dukuh. Tahu kan? Tempat toko kaca itu loh, yang udah lama kosong. Kacanya udah pecah-pecah. Tapi masih ada satu cermin gede yang gak dicopot. Bram ngangguk pelan-pelan. Aku tahu tempatnya. Seram tuh, Le. Dulu anak-anak pernah melihat bayangan aneh di situ. Tole mengangguk cepat. Nah, dia berdiri di depan cermin itu, Bram. Malam-malam, sendirian, cuma pakai daster putih. Mukanya datar, kayak gak kenal siapa-siapa. Aku pikir dia lagi nelpon, tapi ternyata enggak. Dia kayak ngomong, tapi ngomong sama bayangannya sendiri. Dan gak ada suara, mulutnya gerak, tapi hening. Angin lewat pelan di antara keduanya, bawa aroma tanah yang basah dan sedikit bau dupa dari arah rumah tetangga. Tole manggut-manggut pelan, lalu tambah pelan. Aku sampai mundur pelan-pelan. Sumpah, Bram, aku merinding dari ubun-ubun sampai mata kaki. Itu bukan Fanya yang biasanya. Bram masih diam. Gelas tehnya sudah kosong sejak tadi, tapi dia masih menyentuh-nyentuh. Aku gak mau nuduh ya, tapi kayaknya ini bukan hal biasa loh, Bram. Kau mikir apaan, Le? Tole ragu sebentar, terus nyoba jujur. Kau masih ingat Rudy, mantannya Fanya? Bram langsung nengok cepat, rahangnya mengeras. Maksudmu, Le? Gini, Bram, aku dengar-dengar dia dulu suka belajar ilmu yang aneh-aneh, kayak ajian semar mesem, dan juga pelet jaran goyang, ajian pengasihan. Le, Rudy itu sudah mati. Iya, aku tahu, tapi mayatnya gak pernah ketemu kan. Cuma motornya jatuh ke jurang. Katanya dia hilang. Hilang beneran. Gak ada kabar dikubur di mana. Keluarganya juga udah menyerah. Bram nahan nafas. Tatapannya mulai goyah. Di kepalanya mulai muter potongan-potongan ingatan Fanya yang dulu hangat dan kini tiba-tiba dingin. Bram, kau yakin Fanya baik-baik saja? Bram gak menjawab. Dia masih duduk diam, tapi matanya mulai menyari-nyari arah, seolah nyari Fanya di bayangannya yang sekarang terasa asing, dingin dan hampa. Tole berdiri menepuk bahu Bram pelan. Kalau ada yang gak beres, terutama hal yang berbau seperti ini, kita cari Mbah Sabar ya. Jangan kau simpan sendiri. Dan di kejauhan terdengar suara burung gagak satu-satu. Langit makin gelap, hujan seperti nunggu waktu. Angkringan Pak Slamet malam itu gak seramai biasanya. Mungkin karena langit mendung sejak sore. Atau karena kabar orang kampung sebelah yang katanya kesurupan bareng waktu hajatan. Lampu petromak menggantung redup, sesekali goyang kena angin. Asap dan bara sate mengambang pelan, bikin mata sedikit pedih dan suasana makin suram. Tole duduk menyandar di tiang bambu. Di depannya piring kecil berisi usus goreng dan tempe mendoan sudah dingin, tapi aromanya masih menggoda. Dia menyeruput kopi hangat dari gelas kaca berumpun. Matanya sesekali nyuri pandang ke Bram yang duduk bengong. Bram gak banyak ngomong, wajahnya murung, tangan kanannya menahan dagu. Tangan kiri memegang sendok yang belum dipakai. Nasi kucing di depannya tetap utuh. Kau kenapa sih diam aja, Des? Tanya Tole pelan, suaranya lebih dari sekedar basa-basi. Bram ngelus mukanya pelan, nafasnya berat. Aku takut, Le. Dia kayaknya sudah bukan seperti dirinya lagi. Angin malam menyelinap masuk di sela-sela tenda plastik.
Plastik bergerak halus, kayak bisikan samar. Suara sepeda motor lewat di kejauhan, tapi angkringan tetap terasa terisolasi. Tole duduk sebentar. Tangannya nyari ke dalam kantong jaket jeans lusuh yang udah bolong di ujung lengan. Lalu ia ngeluarin sebuah plastik kecil bening, isinya butiran putih. "Garam," katanya singkat. Bram nyeletuk, alisnya naik. "Kau bawa garam?" Tole mengangguk serius. "Iya, buat penangkal, Bram. Aku lihat di film-film horor gitu. Kadang dipakai buat ngusir roh jahat." Bram mencibir kecil. "Kau pikir ini film, Le?" "Ya enggak sih, tapi dari kemarin kita juga udah enggak hidup di dunia biasa kan?" Tole nyeruput kopinya lagi, kali ini lebih pelan. "Kemarin sore aku lihat bayangan lewat di jendela kamarku. Aku tengok gak ada orang." "Bayangan?" Tole mengangguk cepat, matanya waspada. "Dan tadi pagi, waktu aku buka laci meja, ada rambut panjang, Bram. Hitam dan lembab. Padahal aku tinggal sendiri loh. Aku bukan mau nakutin, tapi kayaknya ini bukan cuma tentang Vanya." Hening sejenak. Bahkan suara obrolan dari pelanggan lain mulai berkurang. Pak Selamat sibuk sendiri nyusun keranjang berisi gorengan. Tapi seolah suasana malam makin berat. "Kau pikir Vanya kena pelet?" Suara Bram lirih, hampir kayak berbisik. Tole menarik napas panjang. "Aku pikir sih bisa jadi, Des. Tapi ini bukan pelet biasa. Ini kayak ada yang ikut di balik semua ini. Dan mungkin itu bukan cuma sekedar asmara, tapi kayak mau buat dibawa." Bram merem sejenak. Suara hatinya ingin bilang itu semua omong kosong. Tapi mengingat tentang Vanya, yang dulu begitu dekat, kini terasa jauh, akhirnya merubah pandangan Bram. "Garammu emang cukup, Le?" Bram akhirnya bicara. Tole nyengir tipis, nada humornya kembali sedikit. "Buat bikin sayur sih cukup, tapi buat ngelawan setan enggak sih. Nanti minta Pak Selamat tambahan garamnya." "Ya paling enggak, aku enggak cuma bengong gitu loh, Bram. Kalau dia muncul umpamanya, tinggal aku lemparin aja." Bram akhirnya senyum juga, meski kecut. Des, kok itu aneh. Tapi terima kasih ya." Tole angkat gelas, ngetok pelan ke gelas Bram. "Kita belum selesai, Bram. Tapi kita juga nggak sendirian." Dan malam itu, di bawah lampu petromak yang mulai kehabisan minyak, dua sahabat duduk diam di antara gorengan, garam, dan rasa takut yang belum punya bentuk. Malam itu Bram sadar, ini bukan cuma soal cinta yang renggang, ini soal seseorang yang ingin merebut Vanya, kekasihnya, dari balik kematian. Malam di desa Nologaten lebih senyap dari biasanya. Tak ada angin, tak ada gerak, bahkan dedaunan pun enggan berdesir. Suara jangkrik terdengar tidak seperti biasanya, lebih menyerupai bisikan yang menyelinap di sela-sela dinding kayu kamar Bram. Di dalam kamar berbau kayu dan kapur barus itu, Bram duduk bersila di lantai. Punggungnya bersandar ke depan. Ponselnya tergenggam di tangan. Tapi tak ada notifikasi masuk. Kotak pesan dari Vanya masih berhenti di kata terakhir, "Oke." Tole mundar-mandir seperti cacing kepanasan. Tangan di saku jaketnya. Kadang berhenti hanya untuk menatap Bram, lalu melanjutkan langkah tanpa arah. "Des," kata Bram pelan. Nada suaranya berat, nyaris bergetar. "Aku gak bisa diam lagi. Ini bukan Vanya yang aku kenal. Tatapannya beda. Cara ngomongnya juga
kayak kosong. Tole berhenti menatap sahabatnya itu. Kemudian dia mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah buku tua, lusuh, penuh lipatan dan noda minyak. Aku setuju. Makanya aku mulai nyari-nyari ini, ujarnya menyerahkan buku itu ke Bram. Bram membuka halaman tengah. Terlihat ilustrasi hitam putih. Seorang pria bertelanjang dada duduk bersila dengan mata tertutup, dikelilingi asap seperti dupa. Di sekelilingnya terdapat simbol-simbol aneh dan gambar-gambar wajah wanita yang memejam. Ajian Semar Mesem, gumam Bram. Iya, jawab Tole cepat. Dulu Mbah Sabar pernah nyebut soal ini, ajian pemikat. Tapi kalau dipakai sama orang dengan niat jahat, efeknya bukan cuma cinta buta, bisa bikin orang kehilangan kendali, takut, nurut, kayak jadi boneka. Dan kau pikir ini ada hubungannya dengan Vanya gitu? Tole duduk di sebelah Bram, nadanya pelan, seperti takut kalau suaranya terdengar oleh sesuatu di luar jendela. Kemarin sore aku lihat Vanya di depan warung kosong dekat kebun bambu. Harusnya dia ke arah rumahnya, tapi dia malah belok ke gang sempit yang menuju rumah Kartosuwiryo. Dan beginilah cerita Tole menguntit Vanya. Tole berdiri gemetar di balik semak perdu yang tumbuh liar di pinggir jalan tanah desa Kalogaten. Malam itu sepi. Bulan cuma setengah menggantung di langit, tertutup awan tipis. Senter kecil di tangannya sengaja dimatikan, takut ketahuan. Ia menahan napas, matanya tak lepas dari sosok Vanya di kejauhan. Gadis itu berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang menuju rumah tua milik keluarga Kartosuwiryo, yang udah puluhan tahun kosong sejak pemiliknya pergi ke luar negeri dan tak pernah kembali. Orang-orang bilang rumah itu angker, atapnya sebagian roboh, cat dinding terkelupas, dan tubuhan liar menjalar di dinding seperti tangan yang mencengkram. Lah, dia sendirian, gumam Tole peran, setengah bingung setengah takut. Vanya mengenakan dress putih longgar, rambutnya dibiarkan tergerai. Cahaya bulan memantul di kulitnya yang pucat, membuatnya tampak seperti bayangan. Saat Vanya membuka pintu depan, suara kayu tua berderit keras, tapi dia tetap melangkah masuk tanpa ragu, bahkan tanpa melihat ke sekeliling. Tole menelan ludah, otaknya bilang pulang aja Le. Tapi rasa penasaran membuat kakinya melangkah mendekat ke sisi rumah. Ia berdiri mengendap di samping jendela yang kacanya retak, mengintip ke dalam ruangan yang dulu adalah ruang tamu. Di sana Vanya berdiri, tepat di depan sebuah cermin besar oval dengan bingkai kayu jati ukuran lawas, yang dulunya katanya milik nenek si pemilik rumah. Cermin itu tertutup debu, tapi anehnya kali ini bersih seperti baru dipoles. Vanya mengangkat tangan kanannya perlahan, seperti sedang membelai permukaan cermin. Mulutnya bergerak-gerak, tidak ada suara, seolah sedang berbisik pada seseorang yang tidak terlihat. Tole mencengkram pinggiran jendela, keringat dingin membasahi pelipis. Tiba-tiba, permukaan cermin itu berubah, berembun, tapi anehnya bukan dari luar, melainkan dari dalam kaca. Kabut membentuk pola, lalu secara perlahan muncul tulisan seperti dicoret dari balik embun. Aku di sini, sayang. Tole membantu, matanya membelalak. Suhu udara tiba-tiba jadi dingin menusuk. Dan dari balik cermin, bayangan lain muncul. Tinggi, kurus, wajahnya kabur, tapi mata merahnya menyala menatap langsung ke arah jendela. Kampret! Tole nyaris berteriak, tapi langsung membekap mulutnya sendiri. Jantungnya gedor-gedor seperti mau lompat keluar. Tanpa pikir panjang, ia langsung jungkir balik dan masuk ke dalam semak. Terpeleset lumpur, luntutnya sobek, tapi tetap lari tanpa menoleh. Kakinya berlari seperti ada ratusan tangan yang mengejarnya dari belakang. Dan malam itu, Tole bersumpah,
Itu bukan Vanya yang ia lihat, atau kalaupun ia tidak sendirian. Kembali ke kamar Bram. "Kau kabur!" Bram setengah teriak. "Ya iyalah," balas Tole cepat. "Kau pikir aku siapa? Ghostbuster? Tahu nggak, aku aja pipis di celana waktu itu." Bram berdiri, wajahnya serius. "Besok sore kita kesana, Le." Tole langsung ngelirik ngeri. "Kau yakin? Kita gak bisa diam aja. Kalau bener Vanya dikendalikan sama sesuatu, kita harus bantu dia, Le." Tole menghela nafas panjang. Oke lah. Tapi aku bawa garam 1 kilo dulu ya, sama jimat dari Mbak Sapar." Langit sore tampak kelabu. Matahari seolah enggan menyorotkan sinarnya ke rumah tua itu. Di halaman, ilalang menjulang liar, menggoyang perlahan seolah memberi peringatan. Gerbang besi yang disentuh Bram berbunyi nyaring, karatnya berderit seperti menjerit. Di depan mereka, rumah itu berdiri seperti luka yang tak kunjung sembuh. Cat dinding terkelupas, jendela-jendela dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Dari sela pintu yang sedikit terbuka, aroma lembab dan apek menyebar, bercampur dengan bau dupa yang sudah lama padam. "Masuk yuk," kata Bram pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam desir angin. "Kau duluan, Landes," sahut Tole dengan suara kecut, menyembunyikan ketakutan di balik candaan. Langkah mereka menjejak lantai kayu yang lapuk. Suara setiap langkah seperti rintihan rumah tua itu. Begitu melewati ruang tamu, hawa dingin langsung menyergap. Lebih dingin dari luar, lebih sunyi, bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Di ruang tengah mereka berhenti. Di sudut ruangan ada altar kecil dari tumpukan bata. Lilin bekas terbakar masih meninggalkan jejak lelehannya. Di atas altar itu tersusun foto-foto Vanya, banyak berbagai usia. Bahkan ada yang dari masih kecil, bermain di taman, upacara bendera. Dan yang terbaru, foto Anya di depan cermin mengenakan jaket merah yang Bram pernah berikan. Tole menahan nafas. Ini udah level obsesi, Des. Bukan cuma cinta. Ini pemujaan." Bram mendekat, matanya nyaris tak percaya. Tangan gemetaran saat hendak menyentuh salah satu foto. Seketika suara papan lantai patah terdengar dari belakang mereka. Bram refleks berbalik, dan di sana Vanya berdiri, tapi matanya hitam legam, tak ada putih, hanya gelap, seolah bola matanya adalah lubang tanpa dasar. Mulutnya terbuka perlahan, tapi suara yang keluar bukan suara Vanya. Bram, akhirnya kamu datang juga. Tole langsung mencengkram punggung Bram dari belakang. "Bram, itu bukan cewekmu. Itu Rudy. Demi apapun, itu Rudy." Sosok itu melangkah pelan ke arah mereka. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Aku butuh dia." Suara itu menyeringai, bergetar, seperti dua suara bertumpuk. "Aku gak mau mati sendirian. Dia milikku. Sejak dulu, hanya aku yang mencintai dia. Kamu cuma pengganggu, Bram." Bram mundur setengah langkah, tapi matanya tetap terkunci pada sosok itu. "Kalau kamu mencintai dia, lepaskan dia. Jangan ganggu hidupnya." Sosok itu tertawa lirih, suara yang mengiris. "Aku akan menikahinya di dunia yang tak kau mengerti, Bram." Tole mulai gemetar hebat. "Bram, udah, aku mau pulang sekarang juga." Tiba-tiba, lampu gantung tua yang menggantung dari langit-langit jatuh menghantam lantai.
meledak menjadi ribuan pecahan kaca. Padam, rumah langsung gelap gulita. Angin menerjang dari jendela, membanting daun pintu dengan kekuatan yang tak wajar. Tirai kotor berkibar liar dan debu berterbangan seperti badai kecil. Foto-foto di altar terlempar. Semua cermin di rumah itu pecah serentak. Suara pecahannya seolah datang dari segala arah. Potongan kaca berterbangan, sebagian nyaris menyayat wajah Bram. Setelah semua cermin pecah dan suara-suara aneh menggema, Bram dan Tole berdiri kaku. Napas mereka terengah. Mata Tole melotot, seperti habis melihat mantan pacar dinikahi orang. Aku bilang juga apa, Des? Tempat begini nih emang gak cocok buat cowok gemuk kayak kamu dan ganteng kayak aku gini. Bram masih serius. Fokus. Kita harus cari jalan keluar. Banyak masih bisa diselamatkan. Diselamatin? Bram. Tadi tuh cewekmu matanya hitam semua. Bram jalan pelan ke arah lorong. Tole ngikut dari belakang, tapi sambil merogoh tas di ranselnya. Kau bawa senter, Des? Bawa. Tapi yang lebih penting, aku bawa ini. Tole ngeluarin satu kantong plastik besar berisi garam dapur. Kau beneran niat mau masak nasi goreng di tengah ritual, Garam ini bukan sembarang garam. Ini garam pemberian Mbah Sabar. Sudah diberi doa. Bisa bikin setan minggir kayak ditilang polisi, Des. Yakin? Ya minimal bisa buat bumbu kentang goreng kalau kita kelaparan. Mereka lanjut jalan. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Tole langsung melempar garam ke arah suara. Pergi kau, wahai makhluk aneh. Garam berhamburan. Tapi ternyata yang diserang adalah kucing putih yang muncul dari balik lemari. Itu cuman kucing, Ya siapa tahu itu kucing jadi-jadian. Gak bisa sembarangan, Bram. Ini medan perang. Kucing itu terus kabur sambil bawa sisa garam di badannya. Kayaknya kucing ini dia suka rasa asin. Jangan-jangan ini jin yang kekurangan jodium. Setelah momen itu suasana kembali hening. Tapi senyum kecil sempat muncul di wajah Bram. Aku seneng kamu ikut, Walau banyak dramanya, lo tetap ada di sini. Tole sambil ngos-ngosan. Kalau bukan karena aku takut kau mati duluan, Bram, aku udah kabur bareng kucing tadi. Pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin keluar dari dalam, membawa bau anyir dan aroma melati. Oke, fix. Dan inilah titik di mana kita harus segera pulang, Bram. Malam memuncak, hujan menggila, petir memecah langit seperti amarah langit turun ke bumi. Tole menggigil, memeluk tangan Bram seperti anak ayam cari induk. Tole terisak. Aku sudah gak kuat, Bram. Ini kayak masuk sinetron horor 5 episode tanpa jeda iklan. Bram berusaha tenang, tapi matanya liar. Tenang, Mbah Sabar bentar lagi nyampe. Kita tahan sedikit lagi ya. Tiba-tiba suara Fanya menembus dari bawah tanah. Panik, penuh rasa sakit. Bram sontak berlari ke arah suara. Tole sempat meronta, tapi akhirnya ikut meski dengan gaya ngesot, lari bebek. Tangga kayu tua menuju ruang bawah tanah, berderit setiap diinjak. Di bawah sana altar besar berdiri. Dinding penuh simbol kuno digambar dengan darah kering. Lilin merah menyala sendiri meski tak ada angin. Aroma dupa hangus dan besi memenuhi udara. Foto Fanya tergantung. Di sampingnya foto Rudi yang telah robek dan satu foto baru Bram dan Tole. Di bawahnya ada tulisan melingkar. Janji adalah kematian yang ditunda.
Suara itu keluar dari sosok Fanya yang muncul di balik bayangan. Tapi matanya tak lagi hidup, bola matanya hitam legam, kulitnya pucat, urat-urat menonjol di lehernya. Fanya dengan suara berat bertumpuk. Aku Rudi. Kau tidak bisa mengambilnya dariku. Dia milikku selamanya. Tole langsung refleks lempar sendal yang malah kena muka Bram. Seluruh dinding bergetar, rak buku roboh sendiri, lantai retak. Lilin menyala makin besar, lidah apinya biru. Tubuh Fanya mulai melayang, rambutnya terurai, dan dari mulutnya mengalir darah hitam, menetes ke altar. Bram berusaha berdiri, terengah. Ruth, kalau kau cinta sama Fanya, kau harusnya lepasin dia. Jangan malah kau ganggu seperti ini. Rudi tertawa menyeramkan. Kau bicara soal asmara. Kau tidak tahu apa-apa, Bram. Aku mati karena dia, karena janji yang tak ditepati. Aku menunggu dan menunggu sampai aku membusuk di sini sendirian. Tiba-tiba lantai di bawah Bram retak. Tangan-tangan hitam menjulur dari celah retakan tanah, mencoba menarik kaki Bram. Bram menendang keras, tapi tangan-tangan itu terus muncul, merayap ke arah Tole. Oke, aku nyerah. Aku mau balik, jadi anak baik. Fanya melayang tinggi, kepalanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara jeritan anak-anak, wanita, dan laki-laki bertumpuk bersamaan. Tole menjerit sekejang-kejangnya. Pintu ruangan terbuka keras. Sebuah badai energi menyapu ruangan. Dan di ambang pintu berdiri sosok tua berjubah hitam. Tubuhnya tegap, walau rambutnya memutih. Sorot matanya tajam menyala, merah seperti bara. Mbah Sabar datang. Langkahmu terlalu jauh, Ruth. Tapi belum terlambat untukmu untuk pergi dengan tenang. Fanya berhenti melayang, matanya memerah, mulutnya menjerit. Tidak, dia milikku. Mbah Sabar langsung membaca mantra. Nia Ting Sun Amata Kaji, Ajiku Badar Keni. Dari telapak tangannya muncul pusaran api merah keemasan. Api itu tidak membakar, tapi berputar seperti hidup. Ia lempar ke arah Fanya, api langsung menempel di dahinya. Sinar terang meledak, Fanya menjerit, suara Rudi menggelegar dari tubuhnya. Mbah Sabar menutup mata pelan, tapi tegas. Kembalilah ke tanah, kepada asalmu, wahai roh penuh dendam. Tubuh Fanya terhempas ke lantai. Teriakan Rudi terdengar seperti ditarik ke dalam jurang. Asap hitam keluar dari tubuhnya. Lalu lenyap, diserap ke dalam tanah. Satu persatu lilin padam, lupa jatuh. Hanya suara hujan terdengar dari kejauhan. Fanya tergeletak di lantai, matanya berkedip, kembali bening. Tole masih gemetar. Bah, boleh gak kita pulang sekarang? Pagi harinya, Bram dan Tole duduk di serambi rumah Fanya. Fanya sudah sadar, tapi tak mengingat apapun. Kok aku kayak bangun dari mimpi panjang ya? Bram menatapnya sambil senyum kecil, meski hatinya berat. Mimpinya horor banget, Van, kata Tole lirih. Fanya masuk ke dalam kamarnya. Tole menatap Bram. Bram, kita beneran barusan lawan arwah kan? Iya, Le. Dan kau gak kabur. Hebat kau, Le.
Aku kabur ke belakang lemari, tapi aku balik lagi, soalnya kau temanku. Bram menepuk pundaknya. Mereka bangkit, siap meninggalkan semuanya. Sudah sebulan berlalu sejak kejadian itu. Banyak kembali ceria. Meski sering merasa mimpinya aneh, Bram tetap di sisinya lebih tenang, lebih bijak. Tapi matanya menyimpan trauma. Sedangkan Tole sibuk keliling kampung ngasih garam ke tiap pintu rumah warga. Buat jaga-jaga, siapa tahu Rudi balik bawa teman, katanya. Malam itu, Bram berdiri di depan rumah kosong bekas altar. Dia membawa korek api serta sebotol bensin. Aku harus pastikan ini selesai. Saat api mulai menyala, angin berhembus kencang. Bram, Sebuah suara lirih memanggil dari dalam. Bram terdiam. kau pikir aku bisa dihilangkan begitu saja? Matanya melebar, cahaya api berkedip seperti ragu untuk membakar. Tiba-tiba Mbah Sabar muncul dari balik pohon beringin, diam-diam mengawasi. Jangan bodoh, Bram. Yang kau lawan bukan cuma arwah, tapi ikatan dendam yang belum selesai. Tak bisa dibakar, hanya bisa diputus. Bram menatap api. Lalu bagaimana, Mbah? Tunggu, akan ada waktu ketika dia mencoba kembali. Saat itu pilihannya cuma dua. Dia pergi atau kalian ikut bersamanya. Api menyala sempurna. Rumah itu terbakar hingga menjadi abu. Beberapa hari kemudian, Tole yang sedang mencuci motor di halaman, ia bersiul kecil, mencoba melupakan segalanya. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal. Tole angkat telepon. Halo. Tak ada suara, hanya suara napas berat. Kemudian, Boleh, motor kamu kurang garam di bannya. Tole langsung melemparkan telepon genggamnya ke sumur.